meminta Gibran untuk mundur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kali ini kita membahas ya Abraham Samad. Abraham Samad ini laki-laki pengecut yang hanya bersembunyi di belakang layar. Kenapa? Karena kemarin waktu Samad ini dipanggil pihak kepolisian, dia mangkir. Alasannya dia tidak menerima surat panggilan dan dia heran kenapa dirinya dilibatkan masalah ijazah Bapak Jokowi. Padahal sebenarnya Samad inilah provokator ya yang menebar isu ijazah Bapak Joko Widodo. Kata Samad ya di videonya ini, mereka ini sedang berkumpul. Ya, sedang berkumpul purnawirawan, para orang-orang yang mempunyai penyakit hati kepada Bapak Joko Widodo karena dipecat ya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo. FPI, HTI, ini gabung semua ini, merencanakan sesuatu. Dengar baik-baik ya. Kata Samad, dia bilang tenang. Samad nyuruh tenang, padahal dia tak tenang. Kata Samad masih semangat sekarang. Masih semangat kan, kata Samad. Ya kan? Terus yang bengak-bengak semua itu, ya, yang membenci Pak Jokowi, kata dia semangat. Dibilang Samad, jangan sampai di sini kita hura-hura, ribut-ribut, bersemangat. Tapi begitu di luar dengan Jokowi datang ke Mabes, kita jadi takut. Mat, kau aja udah takut, ya kan? Kau suruh orang semangat, tapi kau sendiri takut. Kalau kau nggak takut, pasti kemarin kau, ya kan, waktu dipanggil untuk jadi saksi datanglah kau. Habis itu ngapain kau keluar-keluar di media sosial bahwasanya kau bilang kau tidak ada sangkut paut dengan masalah ijazah Bapak Jokowi. Dibilang Samad ya, para senior purnawirawan yang saya hormati, purnawirawan bengak ini kan berkumpul dengan orang-orang bengak juga. Gak ada lagi ya, kalian hargai purnawirawan kalian itu. Kata dia, rekan saya Pak Rismon sudah pakai jas gagah sekali. Rismon pun naik lah telinganya. Mon, kau pikir nanti kalau kau masuk si Samad ini peduli? Nggak peduli dia, Mon. Kata Samad, ya Roy Suryo. Mana Roy Suryo? Roy Suryo belum datang. Dia masih tidur. Karena dia udah 6 hari 6 malam nggak tidur. Tipa, Bang Padilla, saya tidak terlalu ingin bicara banyak, kata Samad. Cuma berbagi pengalaman. Bahwa apa yang dialami Rismon, Tipa, Suryo, Rizal Padilla ini biasa saja. Itu biasa saja kan karena bukan kau yang dilaporkan. Kata Samad, jangan anggap terlalu hebat bahwa Jokowi itu terlalu hebat, biasa saja. Katanya Jokowi itu gak hebat, biasa saja. Samad, Jokowi itu hebat lah. Hanya orang hebat yang bisa menjadi presiden, Mat. Ya, jadi gak bisa kau bilang biasa saja. Kau yang biasa saja, kucing kurap yang gak punya jabatan, yang hanya ya kan menyimpan dendam. Kenapa? Dulu kau nggak jadi ya kan, nggak jadi wakil Pak Jokowi. Kan 2014 kan kau kepingin kali jadi wakil presiden mendampingi Pak Jokowi. Tapi ditolak sama PDI Perjuangan. Habis itu kena pecat lagi kau waktu kau jadi ketua KPK. Tambah berat lah sakit hati kau sama Pak Jokowi. Dibilang sama, jadi laporan polisi itu hal biasa yang jangan terlalu ditakuti, jangan membuat kita tidak bisa tidur, jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Ya, itu biasa saja. Kalau biasa saja, nggak mungkin kalian kesana kemari minta tolong. Dulu kata Samad, waktu dia di KPK, dia juga pernah dikriminalisasi. Siapa yang kriminalisasi kau, Mat? Kau itu, Mat, yang memalsukan dokumen. Jadi kau kena pecat. Terus dibilang Samad dia ditahan 12 jam, tapi kemudian ditangguhkan. Nasib kau baik. Tapi nanti nasib si Tipa, Panci, Rismon dan yang lain-lain nggak sebaik kau. Mereka nggak akan mungkin penahanan yang ditangguhkan. Mereka akan menjalani ya hukuman di Hotel Prodeo. Dibilang Samad, jadi biasa saja. Tapi yang terpenting dari ini semua bahwa jangan dengan adanya laporan seperti ini kita langsung kendor, langsung takut, kemudian takut lagi bersuara. Kita sudah sepakat bahwa kita akan melawan kezoliman Jokowi dan rezimnya. Samad, yang zolim itu kau, FPI, HTI, tuh mantan-mantan tuh.
barisan sakit hati. Itu yang zolim kepada Bapak Joko Widodo. Kata Samad ya, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah sepakat dengan para purnawirawan. Dengarkan baik-baik ya. Kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Jangan ada takut. Kita minta Gibran mundur itu berarti kita bisa makar. Maksud Samad ini jangan takut. Karena dia minta Gibran mundur itu bukan berarti makar. Itu maksudnya. Samad, kau tidak punya hak untuk meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Karena yang memilih Gibran dan Prabowo Subianto adalah rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Gibran itu tidak mempunyai kesalahan apapun untuk kalian suruh mundur. Terus kau bilang kan, gak usah takut. Kita bukan makar. Kau makar. Kalian sebenarnya Samad, bukan mau menggulingkan Gibran, bukan mau memakzulkan Gibran. Kalian ini mau membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Habis itu chaos. Terus kalian mau mengambil alih pemerintahan yang sah. Sebenarnya kalian ini mau menggulingkan Prabowo Subianto, bukan Gibran Rakabuming Raka. Ini makar Samad. Kalau seandainya nanti ada keributan di negara Republik Indonesia ini, yang mau makar, itu pihak kepolisian yang harus diangkat dulu kau, karena kau provokatornya, kau biangnya. Ini video kau nih, ini rekam jejak kau ada. Kata Samad, gak usah ada takut-takut seperti itu. Yang ketiga, pesan si Samad kepada Rismon, Panci, Tipa, Padilla, santai saja menghadapi laporan ini, karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil. Siapa yang mengintimidasi? Joko Widodo nggak ada menakut-nakuti orang, nggak ada menggertak orang, Mat. Bapak Joko Widodo, lanjutkan laporan Bapak. Jangan pernah mundur di tengah jalan. Ya Pak ya. Selesaikan mereka semua sampai masuk ke Hotel Prodeo. Tidak ada kata maaf, tidak ada kata kasihan. Mereka semua ini hanya ingin menjatuhkan reputasi Bapak, hanya ingin mengacaukan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Dibilang Samad ini kan, ini bukan batu yang besar, cuma kerikil, nggak usah terlalu lebay. Kalau kita lebay, Jokowi bangga. Mat, kau pikir Pak Jokowi macam kau? Baru jadi ketua KPK udah bangga kali kau, kena pecat pula lagi. Kalian ini kan kelompok, barisan-barisan orang yang mempunyai penyakit jiwa. Karena apa? Semuanya nih kalian ini gila kekuasaan, gila jabatan. Jadi nggak dapat. Jadi kayak gini lah semuanya. Berusaha agar Indonesia ini ribut terus. Kalau ada celah, kalian bisa menggulingkan pemerintah. Itu namanya makar Samad. Walaupun kau bilang nggak makar, ini makar. Mudah-mudahan pihak kepolisian cepatlah menyelesaikan masalah isu ijazah Bapak Jokowi ini. Tangkap semua Pak. Orang-orang yang ingin makar seperti si Samad ini. Biar aman negara Republik Indonesia ini. Samad, kalau kau nanti kalau seandainya Rismon, Tipa, Panci dan yang lain-lain ketangkap, aku yakin Mat, kau cuci tangan, cuci kaki, minum obat cacing, langsung tidur, besok kau bangun langsung amnesia, seolah-olah kau nggak tahu menahu masalah ijazah Bapak Jokowi. Karena apa? Karena kau penakut. Kalau kau berani, cobalah kau ikut berani seperti si Rismon. Berani nggak kau? Nggak berani kau. Kau cuma nyuruh orang aja maju, padahal diri kau sendiri penakut.